Dan tidak sekedar ngerti loh ya, tidak sekedar paham. Kadang-kadang kamu merasa bisa menangkap, nanti pulang juga hilang. Nah, itu urusannya yang di atas. Yang penting kita berusaha. Dan jangan lakukan yang bikin Allah tersinggung. Yo, kalau bahasanya kan maksiat, yang dosa-dosa kecil gitu, jangan disepelekan. Yo, banyak lah, itu kan rumusnya Imam Syafi'i kan gitu. Imam Syafi'i itu kalau belajar nggak pernah mengandalkan catatan, tapi mengandalkan hafalan. Dan itu mungkin dilakukan karena jauh dari dosa kecil-kecil. Karena yang namanya hafalan itu kan butuh kejernihan pikiran. Kalau rumusnya Ghazali, untuk batinmu jernih, pikiranmu jernih, tidak boleh ada yang bikin ruwet, tidak boleh ada yang mengotori. Nah, yang tidak beres tadi bikin ruwet dan mengotori. Nah, itu rumusnya. Makanya santai aja, dinikmati belajar filsafat. Paling tidak kita dapat pahala nyari ilmunya. Kan umat Islam selalu mendorong cari ilmu. Kalau dapat ilmu itu tidak wajib. Itu urusannya Allah. Jadi kita cari aja ilmu. Ya, ketemu tidak ketemu pokoknya dicari. Ini yang kuliah S2, mungkin S3, pasti pernah ketemu orang ini. Khususnya mahasiswa filsafat. Termasuk ketika masuk ke filsafat moral dan filsafat politik. John Rawls ini filosof Amerika. Sebenarnya dia lebih dikenal sebagai seorang filosof politik. Anaknya orang kaya. Kalau pinter kaya itu kan enak jadi. Pingin apa aja bisa, pingin beli buku, nyari fasilitas saja, simple. Yang susah itu sudah tidak pinter, tidak kaya. Iya, itu susah wis ya. Sudah tidak pinter, pingin pinter, tapi kok ya tidak kaya. Akhirnya nyari gratisan. Download buku yang gratisan itu biasanya separuh-separuh. Google Book itu cuma contohnya aja. Jadi ilmu ini setengah nanti. Jadi cuma ya sekarang kan gampang. Kalau butuh buku kan banyak, kamu bisa download, bisa internetan. Kalau tidak bisa kan bisa pinjam teman dan tidak usah dikembalikan. Dan biasanya kan itu, bilang aja lupa pokoknya. Katanya Gus Dur kan gitu. Oke, John Rawls ini ibunya aktivis feminis, bapaknya penasehat pemerintah. Kalau sekarang mungkin kalau zaman Pak Harto namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Orang-orang tua yang sudah pensiun biar nggak ngeritik pemerintah dikasih pos, kasih jabatan. Meskipun jabatannya tidak penting. Kayak kalian punya senior, kalau dijadikan ketua kok ngerusak, tidak pinter, nyusai, kasih aja penasehat, selesai. Jadi silahkan ngomong sak kapok ini tidak dituruti. Nah, bapaknya John Rawls itu penasehat pemerintah. Jadi dia anaknya orang terpandang, anaknya orang kaya. Waktu sekolah dia ledekannya panggilannya darah biru. Ya, saya tidak tahu. Kalau bahasa Jawanya wadanan. Jadi ledekannya itu dia dipanggil darah biru. Meskipun kelihatan bukan meledekkan kalau orang dipanggil darah biru itu. Orang Jawa lebih sadis lagi kalau bikin panggilan. Tidak seperti orang Amerika. Ada orang kurus saja kan bisa dipanggil krempeng, bisa dipanggil. Zaman saya dulu punya teman kurus panggilannya triplek. Kemudian ya dipanggilnya triplek. Halo plek, triplek itu kan mau panggilan luar biasa itu. Oke. Ya, yuk. Sebenarnya kalau ada yang tertarik silahkan meneliti psikologi of pisuan dan wadanan itu. Saya kira itu ada teori bahasanya yang khusus itu. Itu kan ada intonasi, ada macam-macam. Kayak di Jawa Timur itu psikologi of Tanjuk misalnya. Itu bisa tebal skripsimu, luar biasa isinya. Kan itu pisuan. Ngomong itu enggak selalu konotasinya marah atau melecehkan. Keakraban juga bisa ngomong itu. Kayak orang Jogja, Jawa Tengah kalau bilang su gitu kan seolah-olah akrab sekali.
Jadi meskipun kadang-kadang juga konotasinya marah, melecehkan. Itu perspektifnya bisa filsafat bahasa, bisa psikologi. Kamu bisa pakai teorinya Freud yang psikoanalisis itu. Ada apa di balik orang-orang yang misuh itu. Oke, John Roll itu. John Roll punya banyak trauma sehingga jadi orang pinter. Iya, kalau hidupnya lurus-lurus saja ya mungkin ya ndak ada yang bikin meletik. Tapi kadang-kadang pengalaman traumatik itu bikin orang meletik. 2 saudaranya meninggal gara-gara dia. Jadi John Roll yang sakit 2 kali dia sakit, cuma dia sembuh. Saudaranya yang ketularan dia meninggal. Jadi pertama sakit difteri, yang kedua sakit pneumonia. Jadi radang paru-paru. Menular ke saudaranya meninggal. Dua-duanya. Meskipun kakaknya masih hidup, tapi 2 adiknya gara-gara dia meninggal. Terus trauma yang lain, dia sempat juga ikut Perang Dunia Kedua. Ditugaskan di daerah-daerah Asia, termasuk Papua Nugini, termasuk Jepang. Dia termasuk saksi mata bom di Hiroshima. Dan itu yang nanti bikin dia jadi aktivis anti perang, karena dia trauma. Terus teori keadilan juga diinspirasi oleh pengalaman hidupnya, khususnya ketika dia melihat kulit hitam. Kulit hitam itu kan sumber masalah kalau di Amerika. Kalau di sini kan biasa kulit hitam itu. Rata-rata teman-teman kan juga kulitnya hitam. Tidak apa-apa. Kalau di Amerika kulit hitam itu dianggap masyarakat kelas 2. Meskipun bulu-bulu, kalau ke Indonesia kadang-kadang yang dicari yang hitam-hitam, yang putih-putih tidak laku. Karena mungkin bagi mereka yang putih di tempatnya sana banyak, pengen jajal langsung irung-irung. Mungkin itu, psikologi bisa begitu. Tapi di asalnya sana, daerah asalnya sana, kulit hitam mungkin sampai hari ini. Kemarin yang kasus demo rusuh itu kan gara-gara ada polisi nembak orang kulit hitam. Jadi di bawah sadarnya orang Amerika itu sebenarnya ada mode rasisnya. Kalau lihat orang kulit hitam dianggap masyarakat kelas 2. Oke, itu John Roll. Dan ibunya sendiri termasuk yang agak anti sama orang kulit hitam. Itu yang bikin nanti salah satu yang menginspirasi John Roll untuk menggagas Theory of Justice, bukunya yang masterpiece, teori keadilan. Yang ini dianggap puncaknya teori keadilan dalam filsafat politik modern. Menggabungkan beberapa gagasan keadilan dari filosof sebelumnya, dikritik, disempurnakan. Lahirlah Theory of Justice. Makanya saya taruh di sesi yang paling akhir. Syaratnya harus ngecek lagi ngaji-ngaji yang kemarin mulai awal, biar bisa agak menangkap apa maunya John Roll. Oke, dimulai. Bismillah. Itu fotonya tak ambil yang menurut saya paling ganteng. Di foto yang lain jelek. Karena itu mungkin bukan foto lukisan. Orangnya tipikal orang Amerika, tipikal orang bule. Kalau sudah tua kan kelihatan tidak segar lagi. Oke, kita lihat kalimat-kalimat dari Theory of Justice. Saya buka dengan kata-katanya John Roll bahwa bahasa Inggris ya tidak apa-apa. Justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought. A theory, however elegant and economical, will be rejected or revised if it is untrue. Likewise, laws and institutions, no matter how efficient and well-arranged, must be reformed or abolished if they are unjust. Katanya John Roll, keadilan itu adalah kebajikan pertama dari institusi sosial kehidupan bersama. Sebagaimana kebenaran itu juga kebajikan pertama dari pemikiran.
Jadi secara individu, hal paling penting dalam diri kita sebagai manusia adalah kebenaran. Karena kita punya ciri berpikir, dan berpikir itu jalan menuju kebenaran. Posisinya kebenaran dalam hidup kita itu sama dengan posisinya keadilan dalam kehidupan sosial. Jadi analoginya begitu. Itulah pentingnya keadilan. Katanya John Rawls lagi, satu teori betapapun elegan itu mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahkan aja keren. Sekeren apapun teori, and economical itu sederhana, nggak perlu jelimet, orang bisa paham. Tapi must be rejected, harus ditolak atau direvisi kalau dia tidak benar. Karena mikir itu ya nyawanya ada di kebenaran. Serumit apapun teori, kalau tidak benar ya nggak ada nilainya. Sama kayak hukum, sama kayak apalagi aturan sosial. Seefisien apapun, setertib apapun, sebagus apapun, harus direformasi, harus dihancurkan kalau dia tidak adil. Jadi kalau ada struktur sosial yang tidak adil, itu sama dengan pemikiran yang tidak benar. Levelnya seperti itu. Itu maunya John Rawls. Jadi hidup itu kan isinya dua, hidup sendirian atau hidup bareng-bareng. Kalau hidup sendirian, bekalnya pikiran. Hidup sendirian itu maksudnya hidup kita secara individu. Nah, kalau hidup kita yang bareng-bareng, ini bekalnya struktur sosial, aturan sosial. Pikiran menuntut kebenaran, aturan sosial menuntut keadilan. Jadi asumsi pertamanya itu, jadi hidup harus adil. Kalau enggak, itu sama dengan kita mikir tapi salah. Prinsip yang pertama. Dari situ terus dia, kalau begitu harus dirumuskan hidup yang adil itu bagaimana. Kalau kita yang umat beragama kan sering bilang bahwa Allah itu maha adil. Orang sufi menyuruh kita berakhlak sesuai akhlaknya Allah. Takholak bi akhlakillah. Berarti perintah adil itu ya sebenarnya tidak cuma perintahnya pikiran, tapi juga perintahnya agama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu biasanya hampir semua khotib ngomong itu di akhir khutbahnya biasanya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau pas nggak tidur pasti dengar itu. Ya, kalau pas tidur ya ceritanya beda. Oke, apa sih yang menginspirasi teori of justice-nya John Rawls? Yang pertama, khas modern, khas Amerika, liberalisme, kebebasan manusia. Jadi manusia itu nilai paling basic dalam hidupnya adalah bebas. Dia hidupnya bisa milih, pengen gaya A, pengen gaya B, boleh. Itu satu-satunya yang punya hak untuk bebas itu manusia. Kemarin 1 bulan kita ngomong filsafat kebebasan. Semua makhluk yang lain tidak ada. Binatang tidak bisa, apalagi tumbuhan. Tumbuhan itu pindah tempat aja nggak bisa. Di situ ya di situ terus. Binatang bisa pindah tempat tapi juga tidak bebas. Bebek itu sejak dulu kayak gitu sampai hari ini kayak gitu. Tapi kalau manusia dia bisa ganti mode. Dia bisa milih. Kalian kan gaya hidupmu sebenarnya hasil keputusanmu milih. Itu bebas. Mulai hal paling kecil sampai paling besar. Meskipun takmir menyediakan minum, itu kalian bebas milih mau ngambil apa enggak. Meskipun takmir menyediakan 1 gelas untuk 1 orang, sebenarnya kalian juga bisa milih. Mungkin ngambil 2-3 gelas tidak apa-apa kalau tidak ketahuan. Jadi hidup ini, katanya kelompok ini, bahwa
Hakikatnya adalah bebas. Kamu mau milih aliran fundamentalis atau aliran liberal itu juga pilihan. Jangan dikira kalau fundamentalis itu bukan pilihan, yang liberal itu baru yang enggak. Dua-duanya juga pilihan. Kalau kamu tidak milih itu juga bisa. Jadi dasar teori yang dipakai oleh John Rawls yang pertama, untuk bisa nanti keadilan itu jalan, syaratnya adalah diakui bahwa manusia itu bebas. Karena perilaku, pilihan hidup itu tidak bernilai moral kalau itu tidak bebas, kalau itu terpaksa, kalau itu terancam. Jadi teori pertama yang nanti diramu oleh John Rawls adalah liberalisme, kebebasan. Terus yang kedua, teori kontrak sosial. Ini jadi kalau saya tidak tahu, zaman saya dulu ada yang sering bilang hidup ini kontrak, tidak, bukan milik kita. Itu sebenarnya itu terpengaruh teori dari Barat, bahwa kita ini kehidupan bersama ini kontrak. Kecuali yang jatuh cinta, biasanya kan dulu kalimatnya begini, bagi yang jatuh cinta itu dunia milik berdua, yang lain kontrak. Dulu kan kalimatnya begitu. Jadi ini sebenarnya teori dulu pernah saya sebut, Thomas Hobbes, teorinya Rousseau, teorinya John Locke, tokoh-tokoh yang kita bahas dulu, bahwa hidup sosial ini sifatnya kontrak. Kita bebas milih, semua orang punya kepentingan sendiri untuk milih. Ini kalau tidak diatur mesti tabrakan. Untuk tidak tabrakan harus ditata. Untuk ditata harus ada kesepakatan bersamanya. Itulah nanti yang disebut kontrak. Kita dulu sepakat Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila. Sesepuh-sesepuh dulu menyepakati itu. Itulah kontrak kita sebagai warga negara Indonesia, dengan Pancasilanya, dengan undang-undangnya, dan seterusnya. Jadi sifatnya kontrak. Apa kemarin saya ada seminar itu, apa boleh diganti kontrak itu? Ya boleh, wong itu kontrak. Sifatnya kan bersama. Kalau orang se-Indonesia sepakat ganti, ya monggo saja. Wong itu dulu kesepakatan. Ya bagus sih, cuma nilainya kontrak. Bagus itu ya zaman itu. Mungkin sekarang ada yang lebih bagus, bikin kesepakatan baru, ya monggo. Mungkin sekarang dirasa burung Garuda kadaluarsa, Pak, sudah sekarang tidak keren lagi, ya, bikin yang keren lah misalnya. Loh, kalau semua sepakat tidak apa-apa. Misalnya besok kita bikin yang lebih berciri Indonesia, misalnya Komodo, misalnya kita. Loh, Komodo kan sangat Indonesia. Berarti lambang negara kita adalah komodo misalnya. Loh, kalau sepakat ya tidak apa-apa, itu kontrak kok. Bukan sesuatu yang pasti benar, yang absolut benarnya. Itu kan kebenaran bersama, kebenarannya orang banyak zaman itu. Oke. Nah, teori ini nanti antara lain yang dipakai oleh John Rawls. Jadi yang pertama mengasumsikan bebas karena perbuatan moral itu nggak ada nilainya kalau tidak bebas. Yang kedua, keadilan itu adanya di dunia sosial, dan dunia sosial itu sifatnya kontrak, kesepakatan bersama. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga, utilitarianisme. Kemarin kita ambil tokoh John Stuart Mill. Ini sebenarnya dikritik oleh John Rawls, tapi tidak diruntuhkan. Ada beberapa bagian utilitarianisme yang dia tidak setuju. Utilitarianisme itu kan kebahagiaan paling besar untuk sebagian paling besar orang. Misalnya utilitarian itu, enaknya minumnya teh apa kopi? Kalau mayoritas sukanya kopi, maka sudah adil kalau takmirnya bikin kopi.
yang suka teh harus manut mayoritas, karena mayoritas sukanya kopi. Nah, itu utilitarian. Jadi kepentingan orang paling banyak dinomorsatukan. Jadi rumusnya utilitarian itu, hukum itu adil kalau membela kepentingan orang paling banyak. Kan sekarang ada orang yang teriak-teriak, kita itu mayoritas, harusnya menguasai. Nah, itu teori utilitarian namanya, gaya barat. Jadi apa Islam kayak gitu? Ya kapan-kapan kita bahas. Apa ya sih prinsip-prinsip keberagamaan kita itu yang dinomorsatukan adalah prinsip kebenarannya orang banyak. Karena dalam Islam itu benar salah itu tidak ada hubungannya dengan sejumlah orang yang percaya atau tidak percaya. Karena di Islam ada prinsip, ada kebenaran sejati, yang itu tidak ada hubungannya dengan apakah ada orang percaya atau tidak. Jadi kalau kita menjual jumlah, kalau kita mengandalkan siapa mayoritas, siapa minoritas, itu sebenarnya agak beda sama prinsip dasar kita. Oke, itu gaya utilitarian namanya. Yang mayoritas yang harus dimenangkan. Ya rasional saja sebenarnya, cuma nanti dikritik oleh John Rawls. Kalau semacam ini, nanti pasti ada yang dikorbankan. Kalau ada yang dikorbankan berarti tidak adil. Berarti strukturnya belum adil. Kalau ada, sudahlah kamu ngalah aja, kamu kan jumlahnya sedikit. Yang suka teh sebaiknya tidak usah cerewet. Kalau ingin takbir bikin teh, provokasilah teman-teman yang suka kopi biar pindah jadi teh. Nah, itu utilitarian. Kalau John Rawls tidak setuju yang kayak gitu. Bagi John Rawls tidak boleh ada struktur yang secara sengaja mengorbankan hak, meskipun sifatnya haknya minoritas. Semua level harus menikmati struktur yang adil. Nanti kita lihat tawarannya John Rawls. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, intuisionisme. Intuisi. Ini yang orang sering menyebutnya sense of justice, rasa keadilan. Intuisisme ini kan teori keadilan yang basisnya rasa keadilan. Bagi teori intuisionisme, adil atau tidak itu hubungannya dengan rasa. Tidak bisa dibandingkan orang per orang. Kalau kamu misalnya ada yang sini yang tidak setuju poligami berapa? Ya, yang perempuan biasanya nggak setuju. Tapi ada loh perempuan yang setuju. Ketika dia dipoligami, bagi dia adil aja, tidak apa-apa asal suaminya adil dan dia merasa diadili kan tidak masalah. Diadili, pokoknya dia merasa dilindungi, dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya dan dia merasa sudah adil. Ini sense of justice. Kamu yang nggak setuju poligami, jangan dimarah-marahi dia ini. Oh, dia merasanya begitu kok. Itu dasar teori keadilan intuisionisme. Ditindas, ngerti, tapi dia tidak masalah tuh, enjoy aja, enak-enak aja. Itu sah, itu adil. Itu intuisionisme. Kita tidak bisa, jangan mau, memberontak aja, proteslah aja. Tidak kok, bagi dia itu sudah adil kok. Itu intuisionisme. Jadi adil atau tidak, ya tergantung yang merasakan dong. Kalau saya merasa adil, ya berarti adil. Kalau saya enggak, meskipun bagi orang-orang semua adil loh, sampean suaminya kaya loh, biar aja dia nikah banyak atau kebutuhannya terpenuhi, enggak, berarti enggak adil. Jadi secara intuisionis, adil atau tidak adil tergantung yang merasakan. Beda sama yang utilitarian tadi. Misalnya punya istri 4, yang 3 merasa adil, yang 1 merasa tidak adil. Nah, tetap disebut adil, wong yang 3 nganggep adil kok. Itu utilitarian.
Tapi kalau intuisionis, ya empat-empatnya harus merasa adil sesuai versinya masing-masing. Itu intuisionisme. Alatnya memang intuisi, bukan rasio. Jadi tidak bisa dikalkulasi 1 tambah 1 2. Kalau ini dapat 2, ini juga dapat 2. Tidak bisa begitu. Sesuai konteksnya masing-masing. Intuisi itu kan sifatnya subjektif. Kalau dalam agama sifatnya huduri. Jadi kamu rasakan sendiri dalam dirimu. Pengetahuan intuitif itu kan pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan secara deskriptif, harus kamu alami sendiri. Contohnya kopi yang manis atau teh yang manis. Itu tidak bisa kalau kamu tanya, coba jelaskan manisnya kopi susumu itu kayak gimana. Kalian kan jawabnya susah mesti kan. Manisnya kayak gini loh. Kayak susah ya. Ya pokoknya diambil lah, yang penting lagi. Itu kapan-kapan kita bahas itu ya. Ada cabang yang menarik yang bahas itu dalam filsafat ketuhanan. Nanti Ibnu Rus bahas panjang itu. Allah itu tahu segalanya enggak? Iya. Kalau pengetahuan eksperiensial, pengetahuan dari pengalaman, kira-kira Allah tahu enggak? Itu jawabnya susah. Karena pengetahuan pengalaman itu harus didapat lewat pengalaman. Tidak bisa diketahui berjarak. Misalnya, Allah tahu nggak? Ini contoh ya. Allah tahu nggak rasa mules? Itu kan jawabnya susah. Kalau Allah tahu rasa mules, berarti Allah harus pernah mules. Maksud si Allah mules? Tidak nyampe kita kan. Oh itu pertanyaan ini nanti oleh Ibnu Rus dijawab panjang, hampir 200 halaman. Ya meskipun contohnya ya bukan mules, tapi Allah ngerti nggak pengetahuan yang sifatnya pengalaman. Kalau kamu jawab enggak, ya maksud Allah enggak ngerti. Kalau kamu jawab ngerti, lah maksud Allah ya mules barangan ya susah. Menjatuhkan kredibilitasnya Allah sebagai Tuhan itu kan. Iya. Jadi kontradiksi antara sifat-sifat Tuhan itu kan susah. Banyak yang kayak gitu. Misalnya kamu pinginnya Allah itu tahu segalanya, tapi kamu tidak mau Jabariyah. Itu kan juga kontradiksi. Kalau Allah tahu segalanya, berarti segalanya sudah ada skenario-nya. Itu ya Jabariyah sebenarnya. Tapi kan kamu nggak mau. Ya enggak lah Pak, kita itu manusia bebas kok. Ya Allah tahu segalanya enggak? Ya tahu. Dan kalau Allah sudah tahu kan berarti ceritanya sudah jelas. Itu kontradiksi juga. Banyak yang kayak gitu. Ya sama kayak pertanyaan, bisa enggak Allah itu menciptakan benang ruwet yang sangat ruwet, saking ruwetnya Allah sendiri nggak bisa mengurai akhirnya. Itu kan kontradiksi. Itu yang bisa jawab yang logikanya tinggi. Kapan-kapan kita ngaji mantek agak dalam. Ibnu Rus banyak ngomong itu, Thomas Aquinas kemarin juga banyak ngomong itu. Sebenarnya kemarin kita ngomong Thomas Aquinas keadilan itu cuma nyuplik sedikit dari teorinya. Summa Theologica itu ngomong ketuhanan panjang lebar. Oke, cuma yang tidak usah kesusu ya. Belajar filsafat aja kesusu. Kalau kesusu tidak jadi, pelan-pelan aja dinikmati. Dapat dikit-dikit syukur, nggak dapat juga alhamdulillah. Loh ya kan prinsipnya kan tetap sama rumusnya. Ilmu itu seizin Allah. Kan kalau Allah nggak mengizinkan ya nggak dapat. Meskipun kamu ngaji di sini manduk-manduk duduk paling depan, kalau frekuensinya nggak nyambung sama Allah kan nggak dapat tetap. Al ilmu kan nurun. Ilmu itu cahaya dan nggak sekedar ngerti loh ya, nggak sekedar paham. Kadang-kadang kamu merasa bisa menangkap, nanti pulang juga hilang. Nah itu urusannya yang di atas. Yang penting kita berusaha. Dan jangan lakukan yang bikin Allah tersinggung. Yo kalau bahasanya kan maksiat, yang dosa-dosa kecil itu jangan disepelekan. Yo banyak lah, itu kan rumusnya Imam Syafi'i kan gitu. Imam Syafi'i itu kalau belajar nggak pernah mengandalkan catatan, tapi mengandalkan hafalan. Dan itu mungkin dilakukan karena jauh dari dosa kecil-kecil. Karena yang namanya hafalan itu kan butuh kejernihan pikiran. Kalau rumusnya Ghazali, untuk batinmu jernih, pikiranmu jernih, tidak boleh ada yang bikin ruwet, tidak boleh ada yang mengotori. Nah yang tidak beres tadi bikin ruwet dan mengotori. Nah itu rumusnya.
Makanya santai aja, dinikmati belajar filsafat. Paling tidak kita dapat pahala nyari ilmunya. Kan umat Islam selalu mendorong cari ilmu, cari ilmu. Kalau dapat ilmu itu tidak wajib. Itu urusannya Allah. Jadi kita cari aja ilmu. Ya, ketemu tidak ketemu pokoknya dicari.